Alhamdulillahi Rabbil Alamin walladzi farada alaina siyam wa anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahu maulana al-azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, anni tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, sampaikan kepada mereka bahwa aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan perkenankan, aku akan ijabah, aku akan kabulkan setiap doa dan permintaan yang disampaikan kepada aku. Falyastajibuli, maka hendaklah orang yang berdoa tersebut juga memenuhi permintaanku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka sekalian mendapat hidayah. Surat Al-Baqarah ayat 186. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadrat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sampai hari ini masih kita manfaatkan dan kita pergunakan untuk melanjutkan kehidupan kita, memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup kita. Dan tentunya kaum muslimin, Allah masih beri kita kesempatan untuk bisa menunaikan tugas-tugas penghambaan diri kita kepadanya, bahwa pada dasarnya setiap manusia yang Allah hadirkan ke atas permukaan dunia ini mengemban satu amanah mulia, dan amanah itu tertumpang kepada seluruh manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amanah itu adalah untuk menunjukkan penghambaan diri kita kepadanya dengan melakukan berbagai macam amal ibadah. Alhamdulillah, bulan ini kesempatan dan nikmat yang luar biasa Allah berikan. Allah pertemukan kita dengan saum Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah. Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh maghfirah. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan dalam bulan ini, dan alhamdulillah kita sudah berada di dalamnya. Bahkan pada hari ini kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Tentunya kaum muslimin, ini merupakan nikmat yang luar biasa kalau seandainya kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan sebaik mungkin. Dan tentunya tidak ada arti kemuliaan Ramadan itu, tidak ada arti kesempatan yang Allah bukakan dalam bulan Ramadan itu untuk memohon ampunan kepadanya, untuk meraih rahmat dan kasih sayangnya, kalau kita tidak mengisinya dengan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan dan amal yang bisa menghantarkan kita untuk meraih peluang yang dijanjikan oleh Allah itu. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah, semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan, tadi kita bacakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Artinya kalau seandainya ayat yang menjadi dalil untuk diwajibkannya melaksanakan puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, artinya ayat yang kita baca tadi, dua ayat setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka Allah ingatkan kita terkait dengan permohonan dan diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa cukup dekat? Bahkan beberapa ulama tafsir menyampaikan ayat terkait dengan doa ini sama persis turunnya dengan diwajibkannya seorang hamba Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, kenapa demikian kaum muslimin? Ada beberapa alasan. Said Qutb mengatakan dalam Fi Zilalil Quran bahwa selama bulan Ramadan itu seorang hamba Allah sangat akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dibuka kesempatan kepada seorang hamba itu untuk menyampaikan berbagai macam kebutuhan, berbagai macam harapan-harapan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini dibuka seluas-luasnya. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada kita, salah satu doa yang tidak tertolak di sisi Allah itu adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Artinya kaum muslimin, sangat luas kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berpuasa untuk menadahkan tangan meminta kepada Allah terkait dengan apa yang menjadi hajat dan keinginannya. Alasan yang kedua adalah kenapa kita perlu berdoa kepada Allah? Karena kita yakin dan percaya kaum muslimin, kita memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tidak seluruh apa yang menjadi keinginan dan harapan kita itu mampu kita wujudkan dengan kemampuan yang kita miliki. Apa yang menjadi dambaan dan harapan kita itu tidak sanggup kita wujudkan dengan modal, kemampuan dan kapasitas yang kita miliki, tenaga yang kita punyai. Sebaliknya, tidak bisa dengan kekuatan yang kita miliki menolak suatu kemudaratan atau sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi ke dalam diri kita, akan tetapi dia tetap terjadi meskipun kita telah melakukan berbagai macam ikhtiar dan usaha. Kami yakin dan percaya kaum muslimin, tidak satu pun di antara kita yang berkeinginan datangnya penyakit terhadap dirinya. Berbagai macam cara kita lakukan, mengatur pola makan, mengatur pola hidup, mengatur pola istirahat dan semacamnya, berolahraga dan semacamnya, yang pada intinya adalah agar penyakit itu tidak hadir dan datang kepada kita. Tapi apakah bisa kita pastikan ikhtiar yang kita lakukan itu bahwa penyakit itu tidak datang kepada diri kita? Tentu tidak. Artinya apa? Kemampuan kita tidak bisa memastikan apa yang tidak kita inginkan itu terjadi pada diri kita. Maka dalam hal ini kaum muslimin sangat penting artinya yang memiliki kekuatan yang sebenarnya itu, sehingga keinginan kita bisa tersampaikan dengan baik, dan sesuatu yang tidak kita inginkan itu tidak datang kepada diri kita. Selain kekuatan yang kita miliki, mari kita serahkan kepada pemilik atau yang maha kuat itu sendiri, yakninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin, kita sudah sampaikan hajat kita kepada Allah. Barangkali dalam berbagai macam kesempatan, secara pribadi mungkin telah kita sampaikan kepada Allah. Ada di antara kita yang sempit rezekinya diberikan oleh Allah, kemudian diminta kepada Allah, Allah lapangkan rezekinya. Ada barangkali di antara kita yang telah mengidap penyakit begitu lama, dan kita minta kepada Allah agar Allah angkat penyakit itu di dirinya. Ada yang tidak Allah beri keturunan, kemudian menadah tangan kepada Allah agar diberi keturunan. Ada di antara kita yang tidak memiliki ketenangan batin, hati ini selalu gelisah, hati ini selalu gundah, dan kita minta kepada Allah agar diberikan ketenangan batin itu. Dan itu sudah kita lakukan.
baik itu secara pribadi maupun secara kolektif dan berjamaah. Tidak cukup hanya di masjid dan musala. Sebagian kita barangkali ada yang bangun tengah malam melaksanakan qiyamul lail, seakan-akan pada malam itu antara kita dengan Allah saja yang ada. Karena butuhnya kita, apa yang kita minta kepada Allah tanpa terasa dibarengi dengan keluarnya air mata. Tidak cukup hanya di rumah kita bangun di tengah malam. Ada di antara kita barangkali yang menyisihkan rezekinya datang ke Baitullah, berdoa di makam Ibrahim, berdoa di Hijr Ismail, sengaja datang ke Masjid Nabawi, berdoa di Ar-Raudhah, yang kata Nabi Ar-Raudhah itu adalah lempengan surga yang ada di atas dunia, yang setiap doa akan diijabah oleh Allah di sana. Itu pun sudah kita lakukan. Tentu persoalannya kaum muslimin adalah, apakah setiap doa dan hajat dan kebutuhan yang kita sampaikan itu telah dikabulkan dan diijabah oleh Allah atau belum? Sebab Allah telah berjanji kepada kita kaum muslimin. Apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan perkenankan, kata Allah, aku akan ijabah, aku akan kabulkan setiap permintaan yang disampaikan kepadaku. Sekarang kita telah berdoa, dan sebahagian doa yang kita sampaikan itu ada yang telah diijabah, namun sebahagian ada yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak persoalannya? Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, kita mesti membangun husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ketika doa kita sampaikan kepadanya, maka ada 4 kemungkinan doa kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang pertama, doa yang kita sampaikan itu langsung diijabah dan dikabulkan oleh Allah tidak lama berselang setelah kita sampaikan permintaan itu. Banyak contoh kita lihat, ada orang yang sempit rezekinya kemudian diminta kepada Allah agar Allah bukakan rezekinya. Tidak lama berselang Allah bukakan rezeki melalui pintu yang tidak mereka sangka-sangka. Ada orang yang sakit kemudian meminta kepada Allah agar Allah angkat penyakit dari dirinya. Tidak lama berselang Allah angkat penyakit itu. Ada orang belum dikasih oleh Allah keturunan kemudian meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami keturunan. Tidak lama berselang Allah kabulkan doa itu. Ini kemungkinan yang pertama. Dan di antara kita barangkali ada yang telah mendapatkan kondisi yang seperti itu. Kemungkinan yang kedua adalah doa yang kita sampaikan itu Allah tunda untuk mengabulkan. Kita perlu menunggu, kita perlu sabar untuk permintaan kita itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian kaum muslimin? Allah tahu kemampuan kita untuk menerima apa yang kita minta. Allah barangkali memandang kita belum siap untuk menerima apa yang kita minta. Seperti Sa'labah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang miskin, dia seorang yang melarat, dia seorang fakir, kemudian meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan saya kepada Allah agar rezeki saya dilapangkan oleh Allah. Kemudian Nabi mendoakan Sa'labah. Tidak lama setelah Nabi berdoa, Allah kabulkan permintaan itu. Allah titipkan rezeki yang lapang terhadap Sa'labah ini. Akan tetapi kaum muslimin, apa yang terjadi dengan Sa'labah? Ketika rezeki itu Allah berikan kepadanya, rezeki itu semakin bertambah dan semakin berkembang. Ternyata Sa'labah yang pada awalnya taat kepada Allah, ketika rezeki itu diberikan oleh Allah, justru rezeki itu yang membuat dia semakin jauh dan semakin tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini menjadi sebuah alasan kenapa Allah belum mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Bisa jadi Allah menunda untuk mengabulkan apa yang menjadi permintaan tersebut. Kemungkinan yang ketiga kaum muslimin, doa yang kita minta itu tidak Allah kabulkan persis sama dengan apa yang kita minta. Akan tetapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan hamba. Ketika kita minta rezeki yang lapang, bukan rezeki itu Allah lapangkan untuk kita.
Bisa jadi Allah titipkan kepada kita anak-anak yang soleh. Allah titipkan kepada kita anak-anak yang penyantun. Allah titipkan kepada kita hati yang lapang. Allah titipkan kepada kita badan yang sehat. Barangkali apa yang kita minta itu Allah ganti dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih membawa diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kaum muslimin, ini mungkin menjadi kekhawatiran kita. Jangan-jangan doa yang kita sampaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita sampaikan itu justru sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya kita berdoa, akan tetapi doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi, Allah katakan, aku malu. Saya malu, kata Allah, ketika hambaku menadahkan tangan kepadaku, aku malu untuk tidak mengabulkannya. Asalkan hambaku tersebut ketika dia berdoa tidak mengiringi doanya dengan 4 hal. Pertama, kata Allah, adalah walam yad'u bil ismi. Doa itu akan aku kabulkan, kata Allah, selagi hamba yang berdoa itu tidak mengiringi doanya dengan melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Bisa jadi ini menjadi penghalang. Ketika kita telah meminta kepada Allah, di saat itu kita belum bisa pastikan bahwa diri kita terhindar dari melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita lihat dosa itu kaum muslimin sangat banyak. Yang paling besar itu adalah asyirku billah. Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik, mempersyirikatkan Allah. Adanya perilaku-perilaku yang kita lakukan, yang di dalam perilaku itu terkandung menafikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah percaya kepada benda-benda tertentu, percaya kepada waktu-waktu tertentu, percaya kepada orang-orang tertentu, percaya kepada ritual-ritual tertentu. Yang ini menjadikan akidah kita tidak semakin lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok dosa yang nomor 2 besar dalam Islam itu adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Barangkali kaum muslimin jamaah yang memuliakan, doa itu sudah kita sampaikan. Mari sama-sama kita evaluasi. Apakah hati orang tua kita itu telah tenang dengan keberadaan kita? Ataupun barangkali masih ada air mata yang menetes dari matanya, hati yang terhibah karena perlakuan dan perbuatan kita, karena kata-kata kita, karena tingkah laku kita. Mereka merasa bersedih, mereka berhibah hati. Bisa jadi doa kita belum diijabah tersebab ini. Kita belum mampu membuat orang tua kita itu tersenyum melihat apapun yang kita lakukan. Terkadang ketika mereka butuh kita, kita tidak bisa hadir di hadapan mereka. Terkadang ketika mereka butuh dengan kita, kita tidak mampu untuk menyahuti kebutuhan mereka itu. Maaf kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan, terkadang pada hari ini ada anak yang mengatur jadwal menelpon pun terhadap orang tuanya diatur. Orang tua bisa menelponnya hari Sabtu atau hari Minggu, karena itu waktu yang lapang bagi mereka. Betapa sedih seorang orang tua ketika dia membesarkan anak, dia bangun di tengah malam ketika anak menangis, sedingin apapun hari, ngantuk apapun matanya, ketika anak menangis dia sahuti panggilan itu. Tidak pernah mereka mengatakan sibuk, tidak pernah mereka mengatakan dalam keadaan bekerja dan semacam. Pada hari ini untuk berbicara dengan orang tua saja si anak mengatur waktunya. Ketika orang tua berharap anaknya itu pulang saat lebaran, barangkali kaum muslimin belum seluruhnya yang mampu untuk mengabulkan itu. Bisa jadi doa kita itu terhalang ketika
perilaku kita terhadap orang tua kita itu belum sepenuhnya memuaskan hati mereka. Yang kedua, doa itu tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selagi orang berdoa itu belum bisa memastikan bahwa yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah makanan-makanan yang Allah reda untuk dimakan. Yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang kita bayarkan untuk uang kuliahnya, yang kita belikan untuk pakaiannya, yang kita gunakan untuk membeli beras yang akan dimakannya. Apakah sudah bisa kita pastikan bahwa yang kita berikan itu telah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala? Berbicara terkait dengan makanan-makanan ini, ada dua hal barangkali yang perlu kita pastikan. Pertama adalah dari segi zatnya, dan yang kedua dari segi cara mendapatkannya. Bisa jadi zatnya halal, ketika diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka berubah status hukum halal itu menjadi haram. Kaum muslimin terkait dengan cara mendapatkan benda yang halal itu banyak, dan ini masuk ke seluruh lapangan profesi kehidupan. Bisa jadi seorang petani, dia melakukan hal-hal yang tidak Allah reda ketika dia mengambil hak milik orang lain, mengambil tanah orang lain, selebar tapak tangan tanah orang lain kita ambil, kita cangkul, kita jadikan itu hak milik kita. Kita tanam padi di situ, padi itu tumbuh, kemudian kita jadikan benih kembali, kita sebarkan benih itu untuk kita tanam kembali. Dari tempat tumbuhnya itu berasal dari tempat yang haram, maka apapun yang tumbuh di atas benda yang haram itu akan menghasilkan sesuatu yang haram. Nabi ingatkan, sesuatu dari yang haram itu tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam bentuk transaksi-transaksi yang sudah kita anggap umum, akan tetapi ketika kita cocokkan dengan agama telah terjadi penyimpangan-penyimpangan terkait dengan itu. Seperti pinjaman-pinjaman yang bertambah untuk pengembaliannya. Dipinjam 10 kita menerima 9, pinjam 10 kita bayar 11 atau 12. Yang ketiga, doa tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selagi orang berdoa itu masih suka memutus tali silaturahim, memutus hubungan persaudaraan. Mari kita pastikan ini kaum muslimin. Mari kita pastikan ini, tidak satu pun di antara kita yang sempat terputus tali silaturahim kita. Baik itu yang secara bertali darah, baik itu yang secara tali pernikahan maupun secara sosial kemasyarakatan, tidak satu pun silaturahim kita yang terputus dengan mereka. Yang terakhir, doa tidak dijabah oleh Allah ketika orang berdoa itu tergesa-gesa berdoa kepadanya. Manistajal ya Rasulullah. Siapa itu yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, orang yang tergesa-gesa itu adalah orang yang ketika dia telah berdoa, telah banyak menurut mereka menyampaikan hajat dan maksudnya kepada Allah, kemudian tidak Allah kabulkan atau belum Allah kabulkan, kemudian dia berhenti berdoa. Itulah yang orang-orang tergesa-gesa itu. Mudah-mudahan kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, Ramadan yang kita telah berada di dalamnya pada bulan ini, mari sama-sama kita pergunakan di samping untuk melaksanakan ibadah, mari sama-sama kita tundukkan hati untuk memohon kepadanya, sebab banyak hal yang mesti kita capai, banyak hal yang kita inginkan yang tidak bisa kita wujudkan dengan kemampuan yang kita miliki, banyak hal yang tidak ingin terjadi pada diri kita yang tidak bisa kita tolak dengan kemampuan yang kita punyai. Maka untuk itu sarana yang disediakan oleh Allah adalah melalui doa kepadanya. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita dan seluruh harapan dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.